Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Abdi Yoga, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Pesantren Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait dengan praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus terhadap solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon kepada posisi kontrol yang proaktif. Menggali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, Randy, siswa kelas 11 jurusan TKR, pada hari Kamis ketika jam istirahat melakukan pembulian kepada teman sekelasnya yang bernama Indra. Randy melakukan bully dengan cara mengejek Indra secara terus-menerus yang mengakibatkan Indra murung dan merasa sakit hati akibat perbuatan Randy. Dan kemudian Indra melaporkan perbuatan Randy kepada guru. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduk ya. Habis kemana tadi? Habis jajan. Iya. Begini Ren, ada yang harus Bapak bicarakan dengan kamu. Ya, barusan Indra itu bercerita ke Bapak, ya berkeluh kesah ke Bapak. Sekarang Bapak mau nanya ke kamu, apa yang kamu sudah perbuat dan sudah lakukan kepada Indra? Saya mengajak Indra, Pak. Mengapa kamu mengajak Indra? Saya disengaja, Pak. Apakah kamu tahu mengejek itu salah satu pembulian secara verbal yang akan menyebabkan teman kamu Indra ini tersakiti hatinya, tersakiti perasaan. Iya, Dan kamu sekarang ada dalam masalah dan Iya, Pak. Saya tadi hanya bercanda, Pak. baik. Di sini Bapak bukan mencari kesalahan ya, Ren, ya. Bukan mencari kesalahan. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, dengan kamu mengakui kesalahan dan nantinya itu Indra bisa memaafkan dengan legowo. Seperti itu tujuannya. Ya. Sekarang dengan bukan pembulian seperti itu kamu pastinya punya alasan kan? Iya, Pak. Kalau boleh Bapak tahu alasan kamu melakukan perbuatan tersebut apa? Alasan saya cuma iseng, Pak. Dan saya kira perbuatan tersebut adalah hal yang biasa. Betul, Bapak memahami apa yang kamu maksud. Ya, Bapak paham. Bahkan sewaktu sekolah pun pernah juga Bapak melakukan mengejek teman Bapak. Tetapi kita harus tahu dan kita harus sadar bahwasanya perbuatan tersebut itu perbuatan yang salah, ya, dan sangat tidak dibenarkan dimanapun. Mengapa demikian? Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan pembulian, khususnya pembulian secara verbal, secara lisan, yang nantinya akan mengakibatkan teman kamu sakit hati. Karena setiap orang itu punya karakter yang beda-beda, Ren. Iya. Ada orang yang ketika dibully itu biasa saja,
Ada orang yang ketika dibully, ya memang langsung tersakiti hatinya. Ya, perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan. Setuju tidak? Setuju Pak. Setuju ya. Baik, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelak dan keyakinan sekolah. Ya. Apa yang kita percaya bersama tentang keyakinan sekolah? Bersikap baik sama orang lain Pak. Bersikap baik sama orang lain. Lalu yang mana yang belum kamu tunjukkan? Saya belum bisa menghargai teman dan saling menghormati sesama teman Pak. Ya, kamu sangat detail sekali dalam mengingat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Tapi dengan mengejek teman, apakah itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Sekarang Bapak tanya, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang baik, bisa menghargai dan saling menghormati orang lain Pak. Seperti itu? Iya Pak. Ya, baik. Nah, sekarang apa yang kamu akan lakukan nih untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Indra dan berjanji untuk tidak mengulanginya Pak. Benar seperti itu? Benar Pak. Berjanji tidak mengulanginya? Iya Pak. Kamu tahu perbuatan itu perbuatan yang salah? Iya Pak. Tahu ya? Bagus kalau seperti itu. Sekarang bagaimana kalau perbuatan itu terulang kembali? Saya akan menerima sanksi apa yang Bapak berikan kepada saya Pak. Benar seperti itu? Benar Pak. Siap ya menerima sanksi dari sekolah? Siap, Ya, Pak. sesuai dengan tata tertib ya? Iya Pak. Ya. Nah sekarang Bapak menanya, mau tidak memaafkan Randy? Mau Pak. Mau. Kamu sudah memaafkan? Iya. Sudah legowo? Tadi kamu sudah dengar ya Indra ya? Iya, Pak. Randy mau meminta maaf, Randy pun sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Ya Indra ya? Bisa dimaafkan? Bisa Pak. Bisa ya? Baiklah, kalau sekarang sudah Bapak anggap selesai permasalahannya, Randy sudah mengakui kesalahannya, Randy sudah meminta maaf. Di sisi Indra juga sama. Indra pun sudah mendengar secara langsung kan keterangan kamu, dan Indra pun sudah mau memaafkan kamu. Jadi sekarang itu coba silakan tunjukkan sikap kalian berdua untuk saling bermaaf-maaf. Silakan salaman sama Indra. Baik Pak, terima kasih Pak. Maafin Indra. Ya, ya, apa ya Indra ya? Oke, ya Indra jangan diulang lagi ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Oke. Kasus yang kedua, Indra, siswa kelas 11 jurusan TKR pada hari Kamis terlambat datang ke sekolah. Menurut laporan guru piket, Indra sudah sering terlambat dalam minggu ini. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Untuk Pak. Silakan masuk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik ya? Baik. Begini Indra, Bapak mengundang kamu ke sini karena ada hal yang harus Bapak bicarakan. Bapak itu mendapatkan informasi dari guru piket tadi pagi, katanya kamu itu sering terlambat datang ke sekolah dalam satu minggu ini. Benar seperti itu? Benar Pak. Sudah berapa kali kamu terlambat ke sekolah, datang ke sekolah dalam satu minggu ini? Sudah 4 hari Pak. Kamu tahu tidak Indra? Dengan datang terlambat ke sekolah itu merupakan kesalahan dan merupakan salah satu tindakan yang memang melanggar tata tertib sekolah. Iya Pak, saya salah. Indra, saya pasti pernah berbuat salah. Itu manusiawi. Bapak pun seperti itu. Ketika Bapak sekolah, pastinya Bapak pernah datang terlambat. Tetapi yang terpenting itu bagaimana cara kita mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setuju tidak? Setuju Pak. Baik, kalau setuju, sekarang kita carikan solusi bersama agar kamu yang datang terlambat itu tidak terulang kembali. Oke? Oke Pak. Kamu terlambat ke sekolah itu pasti punya alasan kan, Dra? Iya. Ya, pasti punya alasan. Kalau boleh tahu alasan kamu itu apa enggak sering datang terlambat? Saya sering terlambat karena semalam itu terlalu banyak main game dan tidur larut malam.
Pak. Tidurnya jam berapa Pak? Tidur itu jam 1-an malam Pak. Main game terus? Iya. Sebenarnya Pak. Game apa enggak? Ya pasti Mobile Legends. Mobile Legends. Aduh, gimana sih? Kita ingat tidak dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Kalau datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Keyakinan disiplin waktu Pak. Disiplin waktu. Lalu menurut kamu disiplin waktu itu penting? Penting Pak, karena dengan disiplin waktu saya tidak akan terlambat datang ke sekolah dan menghargai waktu Pak. Dan menghargai waktu, betul sekali. Menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk kita. Sama halnya ketika kita menghargai orang lain. Dengan kita menghargai waktu dan berdisiplin waktu, hal tersebut akan menguatkan karakter kita, ya, terutama karakter terkait dengan kedisiplinan. Kenapa? Karena ketika kamu nanti sudah keluar dari sekolah, ingin bekerja, itu yang utama itu bukan hanya skill, bukan hanya kompetensi, bukan hanya kemampuan kamu, tetapi yang menjadi poin utamanya itu yaitu kedisiplinan. Salah satunya kedisiplinan waktu. Iya Pak, saya menyesal karena sering bermain game dan tidur terlalu malam. Saya minta maaf Pak. Kamu menyesal ya, bener ya? Baik. Dengan kamu meminta maaf dan menyesali perbuatan kamu, itu menunjukkan bahwa kamu punya sikap yang baik, mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab akan kesalahan kamu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan mengurangi bermain game dan tidur lebih cepat dari sebelumnya Pak. Yakin bisa seperti itu? Siap, bisa Pak. Ya, bisa dimulai nanti malam. Insya Allah siap. Ya, tidur jam berapa? Harusnya jam 9. Jam minimal jam 10 Pak. Jam 10 ya. Itu sudah batas akhir ya. Sudah jam 10 kamu langsung tidur. Bagus apa yang kamu sampaikan. Tapi sekiranya nanti terulang kembali nih kamu datang terlambat ke sekolah lagi, apa kira-kira yang konsekuensinya? Saya siap menerima sanksi dari Bapak. Siap ya, menerima sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah. Siap. Ya, baiklah. Kalau seperti itu, nanti supaya kamu lebih terkontrol lagi, Bapak nanti akan kerjasama dengan orang tua kamu, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua kamu, agar kamu nanti ke depannya tidak datang terlambat lagi. Oke? Siap Ya, ya. bisa ya? Bisa. Bisa ya? Menjadi lebih baik yang ke depannya. Siap. Ya, terima kasih kalau seperti itu. Ya, silakan kamu keluar rumah. Ya. Jangan diulangi lagi ya, Ndra ya. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rini Fauzan. Saya dari kelas 11 TKR 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Restu yang telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya yang membuli teman saya. Dan saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut terhadap teman saya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.